mahasiswa di pertemuan ke-7 terkait dengan practical cost accounting akan kita bahas masih di proses cost ya, proses costing. Namun bagaimana ketika nantinya di dalam proses costing itu tiba-tiba ada unit tambahan atau unit hilang. Nah, perlakuannya bagaimana terhadap penyajian di laporan produksi. Nah, di sini seperti awal dulu yang kami sampaikan bahwa manajemen perusahaan itu butuh informasi yang relevan, butuh informasi yang sesuai dengan apa aktivitas produksi yang sudah dilakukan untuk melihat baik itu data-data per unit, kemudian biaya per unit maupun total per unit untuk produk yang diproduksi, baik itu nanti di produksi awal atau persediaan dalam proses produksi awal periode, kemudian di periode berjalan maupun di periode akhir. Nah, di praktikal atau di simulasi ini akan kita coba ketika apa perbedaan antara unit tambahan dan unit hilang, baik itu nanti penerapannya dengan dua metode MPKP maupun rata-rata. Nah, nanti mungkin tidak secara detail ya kami sampaikan di dalam video ini, ya nanti bisa kita lihat di praktekem atau di praktek di ruang praktek, atau bisa Anda lihat di GC yang sudah kami kirimkan. Nah, kasus di sini nanti ya yang membedakan kenapa ketika ada unit tambahan atau bahan tambahan di mana nantinya bisa berpengaruh terhadap apa baik itu unit yang diproduksi maupun biaya yang dikeluarkan. Nah, tetapi ketika ada unit hilang itu dampaknya pada apa? Unitnya akan berkurang tetapi biayanya akan bertambah. Nah, di sini secara simulasi bisa kita lihat ya, baik itu dengan metode MPKP kita lihat ya, kalau rata-rata ya perlakuannya sama pada saat kita bicara unit awal ya, ada unit awal penerapan untuk metode rata-rata. Nah, di sini secara jumlah unit kalau kita bicara terkait data kuantitas hampir sama perlakuannya di sini. Berapa persen toh yang sudah diselesaikan dari departemen sebelumnya, kemudian berapa persen yang nantinya akan dipakai di periode berjalan. Nah, itu bisa melihat di dalam kasus atau bisa melihat di dalam catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh entitas, kemudian berapa yang menjadi produk awal, kemudian yang ditransfernya. Nah, di sini ketika kita bicara unit tambahan ya, di dalam kasus ini ada 8.000 unit tambahan ya. Untuk perhitungannya sama, apakah nanti rata-rata MPKP. Kalau di sini dengan MPKP ya, kalau laporan produksi ini kami coba untuk saya buat dengan worksheet untuk vertikal, di mana ada data-data awal, ada data-data akhir. Nah, beberapa simulasi yang kemarin bisa juga disajikan dengan horizontal. Di sini ada awal, kemudian ada periode berjalan, kemudian total biaya yang dikeluarkan, akan ketemu unit ekuivalennya. Nah, ketika dengan metode MPKP, maka pada saat disajikan di awal periode itu data-datanya dari mana? Oh, awal periode dari departemen sebelumnya ada 1.600 unit, kemudian ada unit selesai dari departemen penggilingan ada 4.000. Lah, di sini ada unit tambahan. Nah, sehingga akan berdampak pada ini loh. Nah, akan berdampak pada jumlah unit nantinya yang akan diselesaikan atau yang akan ditransfer di periode berikutnya. Nah, sehingga terkait dengan penentuan baik itu unit ekuivalen maupun per unitnya, pada saat dengan metode MPKP maka unit ini tidak dihitung ya. Dihitung tetapi berdiri sendiri. Tetapi ketika untuk menentukan biaya per unitnya, yang dihitung adalah biaya yang masuk di periode berjalan untuk penentuan dari biaya unit ini sendiri. Nah, kalau rata-rata ini langsung dijumlahkan. Biaya awal periode, kemudian periode berjalan dijumlahkan untuk dibagi dengan
untuk dibagi dengan unit ekuivalen akan ketemu biaya per unitnya. Nah, sehingga penyajian biayanya itu nanti biaya yang dipertanggungjawabkan di awal periode. Nah, di sini akan berdiri sendiri di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, nantinya biaya yang sudah dikeluarkan di periode akhir periode akan dihitung dengan unit ekuivalen pada saat apa? Biaya tambahan atau biaya di periode berjalan di sini. Nah, tidak menghitung terkait dengan awal periode. Nah, ini sehingga apa di sini ketika ada tambahan berarti produk yang dihasilkan atau unit yang akan dikeluarkan tentunya itu akan bertambah, pengaruhnya juga terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau dengan unit hilang? Nah, unit hilang di sini tentunya akan berpengaruh terhadap unit yang diproduksi. Nah, unit yang diproduksi, contoh di sini terkait dengan metode MPKP katakanlah. Nah, data-data unitnya hampir sama ya, hampir sama. Ternyata apa? Ketika di akhir periode yang seharusnya 30.000 unit keluaran itu selesai yang ditransfer ke debt berikutnya itu baru 25 unit, sedangkan menyisakan persediaan ke 4.000, lah itu ada 1.000 unit hilang. Nah, tentunya akan berdampak pada apa? Unit yang nantinya akan dihasilkan. Nah, tidak 30 tapi 29 di sini. Nah, dampaknya apa? Unitnya akan kecil tapi kos biayanya tentunya akan tinggi ya. Kos biaya yang dikeluarkan baik itu nanti menghitung per unit untuk masing-masing biaya produksi, baik itu bahan baku, BTKL, BOP maupun dari periode sebelumnya. Nah, ini akan lebih tinggi daripada unitnya kecil, biayanya memberikan informasi yang lebih tinggi. Nah, ini terkait dengan simulasi penentuan biaya proses ketika apa ada unit tambahan maupun unit hilang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat di kelas untuk dipraktekkan. Terima kasih.